Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya bersyukur bisa kembali menyapa saudara sekalian lewat renungan online. Kiranya di tengah kesibukan, lelah, dan pergumulan kita, firman Tuhan hari ini boleh menjadi tempat kita berhenti sejenak, menarik nafas, dan kembali diingatkan siapa kita di hadapannya. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Di tengah banyaknya suara dunia, kami mau diam dan membuka hati untuk firman-Mu. Lembutkan hati kami, terangi pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus boleh menolong kami bukan hanya mengerti, tetapi menghidupi kebenaran firman-Mu. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 19 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, saudara, seringkali tanpa sadar kita menjalani hidup rohani seperti sedang mengumpulkan poin. Kalau hari ini rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman, enggak marah-marah, enggak jatuh dalam dosa tertentu, kita bisa merasa lebih layak datang kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini gagal, jatuh lagi, emosi enggak terkontrol, atau merasa malas untuk dekat dengan Tuhan, malas berdoa, malas bersaat teduh, kita merasa Tuhan pasti kecewa dan menjauh. Seolah-olah hubungan kita dengan Tuhan naik turun tergantung dengan performa kita. Padahal sejak awal Alkitab mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Dalam Keluaran pasal 19-21, ketika Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, itu bukan terjadi sebelum mereka ditebus, tetapi sesudah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Allah tidak berkata, taatlah dulu baru aku akan mengasihimu. Justru sebaliknya, aku sudah mengasihimu, aku sudah menyelamatkanmu, aku sudah membebaskanmu. Maka sekarang hiduplah sebagai umatku. Saudara, hukum Taurat bukan tangga atau jembatan untuk kita bisa mendapatkan kasih Allah, melainkan sebuah hadiah kasih karunia bagi orang-orang yang sudah dikasihi dan ditebusnya. Saudara, Allah tahu umatnya tidak tahu bagaimana hidup dengan benar. Mereka baru keluar dari perbudakan, mental mereka masih mental budak. Mereka masih dipengaruhi oleh budaya-budaya Mesir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hukum Tuhan diberikan sebagai pagar, sebagai penuntun, sebagai perlindungan, supaya mereka tidak hancur oleh dosa mereka sendiri dan tidak terseret menyembah berhala seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Di dalam hukum itu ada kasih seorang bapa yang ingin anak-anaknya hidup aman, hidup benar, dan hidup damai. Namun tetap hukum itu tidak pernah dirancang untuk menyelamatkan hati manusia. Hukum itu bisa menunjukkan dosa, iya, tapi tidak bisa menghapus dosa. Hukum itu bisa memberi arah, iya, tapi tidak bisa memberi hidup baru. Dan saudara, di titik inilah Injil menjadi begitu indah. Kita harus jujur mengakui kita tidak pernah benar-benar mampu memenuhi standar kekudusan Allah. Bahkan di saat terbaik kita, masih ada motivasi yang bengkok. Masih ada keegoisan kita, masih ada dosa yang tersembunyi. Tidak ada satupun dari kita yang bisa berdiri di hadapan Allah dan berkata, aku layak Tuhan. Dan justru disitulah Yesus datang. Dia menaati hukum Taurat dengan sempurna, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Dia mati menggantikan kita dan bangkit supaya kita memiliki hidup yang baru.
Apa yang tidak sanggup kita kerjakan sepanjang hidup kita, Yesus telah mengerjakannya, bahkan telah mengerjakannya secara tuntas sampai di kayu salib. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang murni, gratis, dan mengubah segalanya. Maka saudara, ketaatan kita hari ini bukan lagi usaha putus asa untuk membeli kasih Tuhan, melainkan respon syukur karena kita sudah lebih dulu dikasih oleh Tuhan. Kita beribadah bukan supaya Tuhan menerima kita, tapi karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Kita melawan dosa bukan supaya Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi karena Dia sudah lebih dulu melawan dosa untuk kita dan memeluk kita di dalam Kristus. Seperti yang diingatkan di dalam Yakobus, kita melakukan firman bukan untuk membuktikan diri kita layak, tapi karena firman itu sudah lebih dulu melayakkan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa gagal, kita merasa jauh, atau kita merasa tidak layak, ingatlah, dasar hubungan kita dengan Allah bukanlah kekuatan kita memegang hukum, tapi dasar hubungan kita dengan Allah adalah tangan Yesus yang memegang kita selalu. Maka dari itu, datanglah apa adanya, bertobatlah dengan jujur, bangkitlah dengan pengharapan, dan ingat, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak mengasihi kami berdasarkan prestasi kami, tetapi berdasarkan salib-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami mencoba hidup dengan kekuatan kami sendiri dan lupa bersandar pada kasih karunia-Mu. Ajari kami taat bukan karena takut dihukum, tapi karena kami mengasihi Engkau. Kuatkan setiap kami yang sedang lemah, hiburkan yang sedang jatuh, dan teguhkan kami yang hampir menyerah. Biarlah hidup kami menjadi respon syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.